Hai Kids, apa kabarnya hari ini? Cici harap kalian semua di rumah sehat dan selalu semangat. Nah, kembali lagi nih, kita mau beribadah di hari Minggu. Gimana perasaannya? Tetap semangat ya. Jangan sampai lesu, letih, lemah nih teman-teman. Tapi selalu bersukacita di dalam Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah hari ini nih, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk sama-sama Cik Clara, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini Engkau telah menuntun kami selama 1 minggu hari ini. Tuhan, jikalau sebentar kami mau memulai ibadah kami, terlebih kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhir, biarlah kemuliaan nama-Mu saja yang nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, yuk kita muji dan muliakan nama Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita, Tuhan berkati. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Tapi sebelumnya kita mau naikkan pujian yang satu ini ya. Kita mau berikan sembah kita kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
benar Tuhan kami rasakan hadir-Mu Tuhan di hidup kami. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Taruh tangan kita yuk di dada seperti ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Dia begitu baik bagi setiap kita. Sampai saat ini masih diberi kesehatan dan kekuatan. Itu semua datangnya daripada Tuhan. Yuk sama-sama kita taruh tangan kita di dada. Kita mau katakan, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan inilah sembah kami hanya untuk Engkau saja ya Bapa. Ku angkat hatiku. Mari adik-adik semua. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur saat ini Engkau berikan kami kesehatan dan kekuatan. Dan jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang berkati setiap apa yang kami dengar, biarlah bertumbuh dan juga berbuah dan menjadikan kita kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik. Kalian harap semua dalam keadaan sehat walafiat di rumah ya. Hari ini tema firman Tuhan kita yaitu Tuhan memberiku kekuatan untuk memuliakannya. Ayo ikuti gerakan Colin sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan memberiku kekuatan untuk memuliakannya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik bisa dalam keadaan sehat, bisa kuat, itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan. Tapi kalau adik-adik yang, aduh Kak Olin, saya lagi gak enak badan nih, saya lagi sakit, tenang. Kita berdoa dan kita minta Tuhan berikan kekuatan sehingga tubuh kita mampu melawan sakit penyakit dan kita sehat kembali. Nah, hari ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang dia menggunakan kekuatan yang Tuhan beri untuk memuliakan Tuhan. Siapakah tokoh Alkitab itu? Daud, ya. Daud anak muda yang kuat dan rajin membantu orang tua. Nah, kalau kita baca di dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel
pasalnya yang ke-17, kita lihat di situ Daud setiap hari dia rajin, dia membawa kambing domba milik ayahnya. Ayahnya Daud bernama Isai. Nah, mereka tinggal di sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Pasti tidak asing lagi kan dengar nama kota kecil ini. Nah, Daud tinggal di kota Bethlehem. Setiap hari dia membawa kambing domba ayahnya ke padang, diberikan makanan rumput yang hijau, diberikan minuman yang baik, dijaga. Kalau tiba-tiba ada singa mau menerkam, Daud melawan itu singa dengan kekuatan yang Tuhan beri. Daud menjaga, melakukan tanggung jawabnya, membantu orang tua, membantu papanya, Papa Isai menjaga kambing domba. Nah, sementara kakak-kakaknya Daud punya kakak-kakak yang udah besar-besar, udah badannya udah tegak, bodinya. Nah, kakak-kakaknya ini sudah direkrut menjadi tentara. Nah, jadi kakak-kakaknya ini menjadi tentara. Suatu hari, tentara Israel harus berperang melawan tentara Filistin. Jadi tentara Israel bikin tenda-tenda perkemahan tentara di salah satu bukit, lalu di bukit yang seberangnya ada perkemahan tentara-tentara Filistin. Di antara dua bukit ini ada lembah. Nah, adik-adik, tentara-tentara Israel udah siap di bawah pimpinan Raja Saul. Mereka udah siap nih. Nah, di antara tentara-tentara ini ada 3 orang kakaknya Daud. Nah, mereka udah siap mau melawan tentara Filistin. Tapi tiba-tiba, pasti adik-adik udah tahu, dari perkemahan tentara Filistin ini di bukit seberang sana, tiba-tiba keluar satu orang. Tiba-tiba keluar satu orang yang badannya tegap tinggi. Siapakah dia? Ya, Goliat. Nah, waktu Goliat muncul, tentara Israel semua kaget. Waduh, nih orang gede banget gitu. Jadi akhirnya mereka berhari-hari mereka nggak bisa perang. Mereka masih ada di perkemahan masing-masing, atur barisan gitu. Nah, belum mulai perang karena tentara Israel juga takut sama Goliat. Nah, Daud, satu hari waktu Daud pulang dari padang mengembalakan kambing domba punya ayahnya. Nah, terus ayahnya Isai, Bapak Isai bilang ke Daud, Daud, coba kamu pergi jenguk kakak-kakak kamu yang lagi di perkemahan tentara. Coba kamu cek keadaan mereka baik atau tidak, mereka selamat atau tidak. Bawa makanan bekal buat mereka, biar mereka tambah sehat, mereka tambah kuat. Nah, terus bapaknya bilang, bawa makanan, bawa bertih gandum. Kita bilang dia disuruh bawa bertih gandum, bawa roti, terus bawa juga keju buat bos, buat kepala pasukannya. Nah, apa itu bertih gandum? Bertih gandum itu bulir-bulir gandum yang mereka masak, dioseng-oseng jadi bulir-bulir yang kayak kalau kita biasa makan kalau jagung seperti Koko Crunch gitu. Tapi kalau gandum, nah bulir-bulirnya yang dioseng-oseng seperti itu. Nah, buat kakaknya makan supaya mereka sehat, kuat. Daud bilang, baik ayah. Daud langsung mengerjakan. Daud selalu sigap untuk mentaati, melakukan perintah orang tua dengan segenap kekuatan. Jadi Daud menyiapkan makanan. Besok pagi-pagi benar Daud bangun, Daud siapin makanannya, Daud ikat makanannya, Daud bawa. Tapi Daud juga tetap tanggung jawab sama tugas hariannya. Daud bawa kambing dombanya dulu ke padang, terus Daud titipin sama temennya. Tolong ya, kamu jagain kambing domba saya. Jangan sampai kambing domba saya kelaparan hari ini. Tolong, saya pergi sebentar, saya lari, saya pergi sebentar nganterin makanan buat kakak-kakak saya yang lagi di perkemahan tentara. Daud pergi dengan segenap kekuatan. Dia sampai di perkemahan, dia melihat
Ada Goliat yang sombong. Ada Goliat yang sombong. Alkitab mencatat di dalam firman Tuhan, tingginya Goliat itu setinggi 6 hasta sejengkal. Wow, 6 hasta sejengkal. Coba adik-adik yang kelas madya hitung. Kalau 1 hasta kira-kira 0,45 meter, berarti 6 hasta itu berapa meter? Ditambah sejengkal. Nah, jadi kurang lebih si Goliat ini tingginya 3,2 meter. Wow, 3,2 meter. Kita kalau nonton pemain basket aja tuh, mereka tingginya aja tuh 22 meter itu aja udah tinggi banget. Pemain basket luar negeri, NBA, tinggi banget. Nah, ini tingginya 3,2 meter, kurang lebih segitu. Udah gitu badannya tegap, gede, besar. Dia pakai perisai, dia pakai baju. Nah, dia bawa pedang yang panjang, bawa lembing. Wow, makanya tentara Israel jadi takut. Terus apa yang terjadi? Goliat ini dari sejak dia masih muda, dia itu udah jadi terlatih jadi tentara yang hebat. Sekarang dia udah tambah dewasa, berarti tambah jago. Nah, dia menghina tuh tentara-tentara Israel. Dia bilang, mana kalian, coba maju sini kalian lawan saya. Katanya kalian barisan Allah, mana buktikan gitu. Dia menghina tentara Israel. Nah, dia sombong. Nah, adik-adik, kira-kira Tuhan suka nggak sama orang yang sombong dengan kekuatannya? Tuhan suka nggak? Tidak. Kekuatan yang kita punya, nafas hidup yang kita punya, semua anugerah Tuhan. Dan kita tidak boleh sombong seperti Goliat. Nah, tapi apa yang terjadi dengan Daud? Daud berani karena Daud tahu bahwa Tuhan sumber kekuatan Daud. Di dalam firman Tuhan, di situ menceritakan bahwa Daud berani. Waktu Daud sampai di perkemahan para tentara, Daud lihat, Goliat lagi mencemooh, lagi menghina, lagi membuli tentara Israel. Daud langsung buru-buru taruh makanannya, dia titipin ke tukang yang ngatur-ngatur makanan para tentara. Terus langsung dia pergi tanya ke tentara-tentara yang ada di situ, kepada orang-orang yang ada di situ, itu siapa sih? Kok berani-beraninya menghina tentara Tuhan gitu? Terus pas waktu dia lagi nanya-nanya ke orang-orang, terus orang-orang lagi jelasin ke dia, kakaknya datang. Daud, kamu jangan nakal, kamu jangan sembarangan ya. Terus Daud bilang, saya nggak kenapa-napa. Saya hanya kenapa harus takut terhadap orang ini? Kan Tuhan sumber kekuatan kita. Nah, firman Tuhan mencatat, coba kita baca sama-sama dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46a. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46a. Kita baca sama-sama ya. Ada di layar. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Nah, adik-adik yang terkasih, Daud berani karena dia tahu Tuhan sumber kekuatan dia. Daud bilang kepada Raja Saul, Raja Saul, saya mau maju untuk menantang Goliat. Karena Goliat sudah mencemooh, Goliat sudah sombong, menghina. Nah, Goliat kan bilang bahwa, ayo orang Israel, coba kirim 1 orang perwakilan kamu lawan saya. Berani nggak gitu? Nah, terus Daud, bayangkan Goliat yang tinggi, Daud yang kecil ini, tapi Daud berani. Daud bilang ke Raja Saul, Raja Saul, saya mau maju lawan Goliat. Raja Saul bilang, aduh, coba kamu pakai dulu tuh
baju seragam tuh punya tentara. Daud pakai. Daud nggak bisa jalan. Terus Daud bilang, udah Raja Saul, saya nggak bisa jalan. Saya nggak bisa jalan kalau pakai baju begini. Lalu apa yang terjadi? Daud bilang bahwa aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Dan Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Daud sadar Tuhan sumber kekuatan. Daud nggak perlu pedang yang panjang, baju sirah yang tebal. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat Daud pergi ke sungai, memungut di dasar sungai berapa batu? 5 batu. Daud mengambil 5 batu. 1, 2, 3, 4, 5 batu yang licin. Lalu Daud masukin ke dalam kantongnya. Kantong yang selalu Daud bawa kemana-mana untuk diisi batu, untuk dia pakai menjaga kawanan dombanya. Daud isi di situ. Lalu Daud maju melawan Goliat. Karena Daud percaya Tuhan sumber kekuatannya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Dengan satu kali tembakan masuk, batu yang licin itu di jidatnya Goliat. Dan Goliat pun terjatuh. Dan Daud berhasil mengalahkan Goliat karena kekuatan yang daripada Tuhan. Nah adik-adik, belajar dari kisah Daud yang memuliakan Tuhan dengan kekuatannya. Nah dari cerita firman Tuhan tadi, ada 3 tips menggunakan kekuatan untuk memuliakan Tuhan seperti Daud. Tips yang pertama yaitu menjadikan Tuhan sumber kekuatan. Jadi kalau adik-adik umpamanya menghadapi mungkin tugas-tugas online yang banyak ya, adik-adik jangan langsung putus asa. Aduh aku nggak bisa, aduh aku nggak mampu, tugas banyak, udah aku pusing, aku nggak bisa. Jangan. Berdoa, andalkan Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita, maka kita pasti bisa melakukannya ya. Atau mungkin adik-adik, aduh aku sakit, badan aku demam, aduh aku pilek, aku pusing kepala kalau pilek, aduh aku batuk nggak bisa tidur. Ingat, Tuhan sumber kekuatan kita. Waktu kita berdoa, kita seperti Daud, dengan berani berdoa, mempercayakan bahwa Tuhan sumber kekuatan kita. Tuhan beri kekuatan buat tubuh kita. Lalu imun tubuh kita menjadi kuat dan mengalahkan semua penyakit ya. Nah, tips yang kedua agar kita bisa menggunakan kekuatan memuliakan Tuhan seperti Daud. Tips yang kedua yaitu kita harus rendah hati. Tidak boleh sombong seperti Goliat, tidak boleh. Lihat Goliat, waktu Goliat dengan tubuh yang kuat, dia malah membuli, dia malah mencemooh, dia malah menghina orang lain. Kita tidak boleh. Mungkin kita lihat, aduh, si kakak, si kokok, si cece lebih kuat, lebih mampu dari adiknya. Terus adiknya bikin kesalahan, gak boleh dibully, gak boleh dihina, harus dibantu. Kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata cemooh, kata-kata hinaan, kata-kata bulian dari mulut kita. Sebab apa? Tuhan menentang orang yang sombong. Seperti Goliat. Goliat sombong. Tuhan tidak mau kita sombong. Tapi kita harus rendah hati ya. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati ya. Tips yang ketiga untuk memuliakan Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Tips yang ketiga yaitu gunakan segenap kekuatan untuk bekerja dan menolong dengan rajin. Tapi Kak Olin, saya masih kecil. Wow, walau masih kecil ada yang bisa kamu kerjakan. Contohnya kerjakan PR dengan rajin. Apalagi waktu bangun tidur kerjakan, bersihkan tempat tidur, rapikan tempat tidur dengan rajin. Apalagi tadi ingat ya, Daud udah pulang dari padang, capek menggembalakan kambing domba. Papanya suruh lagi siapin makanan buat besok antar ke kakak-kakaknya. Lalu apa yang terjadi? Daud bersungut, males, ngambek, menggerutu? Enggak. Daud siapkan
Dan besok pagi-pagi langsung Daud pergi mengantarkannya. Tapi Daud tetap tanggung jawab melakukan tugas hariannya, menjaga kambing domba, dititipin, diantar gitu. Sama, kita tetap melakukan tanggung jawab kita. Adik-adik belajar, ngerjain tugas, sekolah online. Tapi tidak lupa, kalau orang tua minta tolong, lalu kita cuma lagi main game doang, kita udah selesai sekolah, lalu orang tua minta tolong, kita harus seperti Daud, langsung sigap menolong orang tua kita, ya. Karena itu adalah salah satu cara untuk memuliakan Tuhan dengan segenap kekuatan kita, ya. Adik-adik, untuk mengingatkan kita rema firman Tuhan hari ini, kita harus menghafal firman Tuhan, ya. Kita harus hafal firman Tuhan. Rema hari ini, ayat hafalannya dari Mazmur 28, ayatnya yang ke-7. Semua buka Alkitab. Mazmur 28 ayatnya yang ke-7 ditandain di Alkitab dan kita baca sama-sama. Mazmur 28 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita, dan ingat, kita mau selalu menggunakan kekuatan yang Tuhan beri untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti kata-kata Kaolin berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kekuatan yang Engkau beri. Seperti Daud, kami mau memuliakan Tuhan dengan segenap kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita menutup ibadah, adik-adik semua boleh angkat kedua tangannya. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Dan jangan lupa persembahannya dimasukin ke celengan masing-masing. Nanti boleh titip ke mama papa untuk transfer ke rekening gereja, ya. Mari kita angkat kedua tangan kita mau menutup ibadah kita dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau sudah menolong kami sudah boleh beribadah sekolah minggu hari ini. Walaupun dalam ibadah online, kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah kami. Hamba berdoa Tuhan Engkau memberkati semua anak-anak sekolah minggu GSJ Elroy dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk belajar studi online dengan tugas yang harus mereka kerjakan. Memberikan mereka kekuatan dengan imun tubuh yang sehat, supaya tubuh mereka sehat memuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan menjaga masuk keluar mereka, orang tua mereka yang bekerja. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi menurut kekayaan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.